Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dengan tidak bertatap muka tetapi dengan yang lain, yaitu dengan via YouTube atau video dengan pelajaran mata pelajaran fikih kelas 3. Kita bertemu kembali dengan fikih, tetap saya yang mengajar, yaitu Bu Arin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, bisa mengajar, kalian juga bisa melihat saya kembali. Tetap stay home di rumah, tetap stay home, jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Di sini untuk materi fikih pertama, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan bacaan Fatihah sekali. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita buka pelajaran fikih di LKS halaman 5, yaitu tentang konsep usul fikih. Konsep usul fikih ini nanti yang pertama kita mempelajari tentang apa toh arti usul fikih itu. Apa arti usul, apa arti fikih, dan artinya nanti apa? Kesimpulan arti usul fikih itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempelajari tentang tujuan pembelajaran, tujuan mempelajari usul fikih. Yang ketiga, tentang ruang lingkup usul fikih. Isi dari usul fikih itu apa? Ya. Yang pertama, tentang arti usul fikih. Arti usul fikih yang pertama kita mempelajari tentang apa itu arti usul. Usul itu sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lain, itu usul. Terus yang kedua, tentang fikih. Fikih, arti fikih. Fikih itu adalah fahmun amik, pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam. Itu fikih. Sebelum saya lanjutkan, tolong nanti di akhir video ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi tolong perhatikan secara seksama. Saya lanjutkan. Fikih. Fikih itu fahmun amik, pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam. Terus dari arti fikih ini ada beberapa pendapat tentang fikih. Yang pertama yaitu dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengartikan fikih itu adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban manusia itu apa? Itu menurut Imam Abu Hanifah. Yang kedua, itu menurut Amidah Abadi. Beliau mengatakan bahwa fikih itu adalah ilmu tentang hukum syarak, yang bersifat praktis, yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Itu pengertian beberapa dari fikih. Yang pertama tadi tentang fahmun amik, yaitu pemahaman yang mendalam tentang fikih. Yang kedua, ada dua pendapat. Yang pertama dari Imam Abu Hanifah tentang manusia itu memiliki hak dan kewajiban. Terus yang kedua dari Amidah Abadi, yaitu beliau mengatakan bahwa arti fikih itu ilmu tentang hukum syarak yang bersifat praktis, yang diperoleh dari dalil yang terperinci. Nah, itu tentang arti fikih. Terus setelah arti fikih, di sini ada ruang lingkup fikih. Ruang lingkup bisa diartikan isi dari fikih. Ruang lingkup fikih itu sebenarnya hanya ada dua. Yang pertama, hubungan manusia dengan manusia. Terus yang kedua, hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah ya bisa berarti sholat, haji, zakat, dan sebagainya. Sekarang hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia ada beberapa
namanya pembagian. Yang pertama tentang keluarga, yang kedua tentang perdata, yang ketiga tentang perekonomian. Itu tentang fikih. Ya, itu saya menerangkan tentang usul dan fikih. Sekarang arti usul fikih. Arti usul fikih yaitu kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Ya, kaidah itu apa? Kaidah itu aturan. Jadi kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan suatu hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi orang-orang yang mengeluarkan hukum di sini namanya mujtahid. Nah, orang-orang yang mengeluarkan hukum ini namanya mujtahid, mengeluarkan hukum dengan akal pikirannya. Nah, jadi usul fikih, cara, aturan, ada beberapa aturan untuk mengeluarkan suatu hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Ini fikih. Beda dengan yang namanya syariah. Kalau syariah, hukum itu sudah ditentukan dalam Al-Quran. Tapi kalau fikih, yaitu hukum bisa diciptakan dari suatu dalil. Itu bedanya antara syariah dengan fikih. Kalau mungkin masih bingung usul fikih janjane iki apa? Jadi di sini saya jelaskan lebih jelasnya syariah sama fikih. Kalau syariah itu hukumnya sudah ada di Al-Quran, sudah jelas bahwa contoh misal zina haram. Itu syariah. Tapi kalau fikih, contohnya seperti ini. Berarti menyemir rambut, hukumnya apa? Nah, itu harus dicari. Itu namanya usul fikih. Ada aturan-aturan, ya, aturan-aturan untuk bagaimana mengeluarkan hukum dari suatu dalil. Nah, dalil itu tidak hanya dari Al-Quran. Dalil itu bisa berupa dari hadis, atau dari kitab, atau dari manapun. Nah, itu tentang usul fikih. Arti usul fikih, kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Itu tentang usul fikih yang sudah saya contohkan tadi. Ya. Lanjut. Ya, saya lanjutkan. Yang kedua, tentang tujuan mempelajari usul fikih. Tujuan mempelajari usul fikih yang pertama di sini adalah menerapkan kaidah. Kaidah tadi adalah aturan, teori, pembahasan dalil-dalil secara terperinci dalam menghasilkan suatu hukum itu dari dalil yang terperinci tadi. Jadi tujuannya yang pertama, saya ulangi kembali, tentang menerapkan kaidah, aturan, teori, pembahasan dalil-dalil untuk mengeluarkan suatu hukum dari dalil-dalil yang terperinci tadi. Yang kedua, untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Ya, untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Karena tidak semua hukum tentang kehidupan manusia itu di Al-Quran ada. Makanya itu ada yang namanya usul fikih tadi untuk mengeluarkan suatu hukum yang di Al-Quran tidak ada. Contoh tentang menyemir rambut, hukumnya apa? Terus tentang beristri lebih dari 4, karena di Al-Quran hanya menganjurkan 4, 1 sampai 4. Nah, itu makanya adanya usul fikih, ya tujuannya seperti itu, supaya bisa dipelajari hukum-hukum Islam tentang kehidupan manusia yang hukumnya itu tidak ada di Al-Quran. Terus yang ketiga, supaya kaum muslimin, orang Islam itu bisa memperdalam pengetahuannya tentang akidah, akhlaknya, terus tentang ibadah, tentang muamalah yang mencakup tentang perekonomian, perdata, dan keluarga. Tuh tujuannya
Terus yang terakhir ada ruang lingkup. Ruang lingkup dari usul fikih. Ruang lingkup itu bisa diartikan isi. Apa toh isi dari usul fikih itu? Yang pertama di sini ada sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum syara yang disepakati maupun yang tidak disepakati. Yang kedua, mencari jalan keluar dari dalil-dalil lahiriah yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Yang ketiga, tentang pembahasan ijtihad. Saya ulangi, arti ijtihad. Ijtihad itu adalah mengeluarkan hukum dengan akal pikiran. Ya, mengeluarkan hukum dengan akal pikiran. Kalau yang melakukannya namanya mujtahid. Jadi yang mengeluarkan hukum Islam melalui dalil-dalil yang terperinci ini namanya mujtahid. Nah, untuk bisa menjadi mujtahid itu tidak segampang mengembalikan telapak tangan. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para mujtahid. Syarat-syarat dan sifat-sifat orang yang melakukan untuk mengeluarkan suatu hukum itu ada syarat-syaratnya. Salah satunya tahu tentang bahasa Arab secara lengkap. Lanjut, sekarang tentang ruang lingkup pembahasan usul fikih. Ruang lingkup itu bisa diartikan isi dari usul fikih. Yang pertama tentang sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum, baik yang disepakati oleh para ulama atau yang tidak disepakati oleh para ulama. Yang kedua, mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang bertentangan dengan hukum yang sudah ditetapkan tersebut. Jalan keluarnya apakah hukumnya nanti digunakan atau tidak? Itu maksudnya mencari jalan keluar dari dalil-dalil secara lahiriah yang bertentangan. Terus yang ketiga tentang pembahasan ijtihad. Ijtihad itu adalah mengeluarkan hukum dengan akal pikiran. Orang yang mengeluarkan hukum tersebut namanya mujtahid. Nah, untuk bisa menjadi seorang mujtahid itu sulit. Jadi mereka punya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena mereka bertujuan untuk mengeluarkan suatu hukum untuk semua umat Islam. Jadi ada syarat-syaratnya, salah satunya harus mengetahui bahasa Arab secara lengkap, secara detail. Dan masih banyak lagi syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Dan yang terakhir, pembahasan tentang hukum syara yang meliputi syarat-syarat dan macam-macamnya. Ya, untuk pertemuan pertama ini hanya ini yang bisa saya jelaskan. Saya ulangi kembali. Yang pertama tadi tentang pengertian usul fikih. Yang kedua tentang tujuan mempelajari usul fikih. Yang ketiga tentang ruang lingkup usul fikih. Nah, setelah kalian memperhatikan video melalui YouTube ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan dan nanti harus dikumpulkan di buku fikih. Ya, di buku fikih yang mungkin sudah kalian punyai dari kelas 10 sampai kelas 12. Ditulis di situ, nanti dikumpulkan ketika kalian masuk. Tolong ini ditulis soalnya dan jawabannya. Yang pertama, arti fikih menurut Amidah Abadi. Apa arti fikih tadi dari Amidah Abadi? Yang kedua, tentang ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih tadi ada 2. Tolong ditulis jawabannya secara lengkap. 2 tadi, yang kedua itu dibagi 3. Terus yang ketiga tentang ruang lingkup usul fikih. Yang keempat tentang perbedaan syariah dengan fikih. Cukup 1 saja. Ya, ini ada 4 soal. Tolong dikerjakan soal dengan jawabannya ditulis semuanya. Ya, dari saya terima kasih. Sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam materi ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi